Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kesehatan, keselamatan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama yaitu tentang penampakan alam yang ada di Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita diberi hidayah, diberi kesehatan, keselamatan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, dipersiapkan buku tulisnya dan disimak dengan baik-baik dalam video kali ini. Baiklah anak-anak, kita mulai pelajarannya yaitu tentang ketampakan alam sosial dan alam Indonesia. Dalam hal ini nanti kita akan membahas yaitu yang pertama tentang penampakan alam sosial dan berikutnya adalah penampakan alam dan iklim Indonesia. Yang pertama, ketampakan sosial Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan. Ada sekitar 17.491 pulau yang ada di Indonesia, baik pulau besar maupun pulau kecil. Jadi negara kita ini memiliki 17.491 pulau, baik pulau-pulau yang besar maupun pulau-pulau yang kecil. Dan 17.491 ini terdapat sekitar 264 juta jiwa penduduk yang berada di pulau-pulau tersebut. Ini berdasarkan survei tahun 2017. Jadi jumlah penduduk Indonesia berdasarkan survei tahun 2017 itu 264 juta jiwa. Terdapat di 17.491 pulau tersebar ya, dan mulai dari Jawa ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, ya, Bali, lain. Kita lanjutkan. Pulau yang paling banyak penduduknya yaitu di Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa ini adalah pulau yang paling padat penduduknya. Sedangkan pulau yang paling jarang penduduknya adalah di Pulau Papua. Pulau Papua itu luas, akan tetapi penduduknya sangat jarang ya, berbeda dengan di Jawa. Kalau tempat kita ini di Jawa ini penduduknya sudah padat. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk. Ini adanya beberapa faktor yang mempengaruhi penyebaran penduduk. Antaranya yaitu adalah keadaan alam. Keadaan alam antara di Jawa dan di Papua ini sudah berbeda. Jawa dengan Sumatera juga berbeda. Kemudian kalau keadaan alamnya ini berbeda, maka keadaan sosialnya pun juga berbeda. Kedua adalah keadaan sosial. Sosial budayanya pun ini juga berbeda. Keadaan alam berbeda, keadaan sosial dan budaya berbeda, otomatis ekonominya pun juga berbeda. Cara keadaan perekonomiannya pun ini juga berbeda. Kemudian pembangunan fisik ini juga berbeda. Di Jawa ini yaitu penduduk yang paling padat. Ibu kota negara juga terletak di Jawa. Maka di Pulau Jawa inilah pembangunan yang sangat pesat. Berbeda dengan yang di daerah-daerah di luar Jawa sana ya. Dengan keadaan geografis Indonesia negara kepulauan, maka sangat mempengaruhi akan terbentuknya keragaman di dalam masyarakat. Jadi, keadaan geografis Indonesia ya, ini merupakan negara kepulauan, maka masyarakat yang ada di dalamnya ini memiliki keragaman tersendiri antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Nah, keragaman apa saja itu? Yang pertama adalah keragaman budaya, kemudian keragaman agama, keragaman suku, keragaman kegiatan ekonomi.
budaya kita yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera, ini sudah berbeda. Keragaman agama yang di Indonesia itu yang disahkan oleh negara ada 6. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian keragaman suku. Nah, ini dari 17.491 pulau, ini terdapat beberapa sekian ribu suku ya. Itu. Di Jawa Timur saja sudah ada suku Jawa, suku Tengger, suku Osing, suku Madura. Ini baru Jawa Timur. Belum lagi di daerah-daerah lain. Di Jakarta itu ada suku Betawi ya. Jawa Barat ada Sunda ya, suku Ngapak ada ya. Kemudian selain keragaman agama, budaya, suku, juga keragaman kegiatan ekonomi. Ekonomi ini juga masih kegiatan ekonomi ini juga memiliki perbedaan. Di antaranya yaitu contohnya kalau di Kalimantan ini ada pasar di sungai namanya Pasar Apung. Kalau tempat kita kan tidak ada ya. Sekarang kita lanjutkan penampakan alam dan iklim Indonesia. Dalam penampakan alam dan iklim Indonesia ini nanti kita akan membahas 2 hal. Yang pertama yaitu penampakan alam wilayah Indonesia. Yang kedua yaitu penampakan iklim di Indonesia. Jadi 2 hal ini nanti kita bahas di sini. Penampakan alam wilayah Indonesia dan iklim. Yang pertama, penampakan alam wilayah Indonesia. Penampakan alam wilayah Indonesia ini yang pertama adalah gunung dan pegunungan. Gunung di Indonesia ini dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Keduanya ini sangat bermanfaat. Biasanya daerah pegunungan dimanfaatkan sebagai daerah perkebunan, rekreasi atau kegiatan olahraga. Perlu diingat bahwa gunung berapi sewaktu-waktu bisa meletus. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar pegunungan harus paham tanda-tanda gunung yang akan meletus. Jadi gunung berapi ini berbeda dengan gunung tidak berapi. Gunung berapi suatu saat akan bisa meletus, akan mengeluarkan lahar ataupun magma. Suatu contoh yaitu Gunung Merapi di Jogja itu ya. Gunung Merapi ini meletus, mengeluarkan material-material yang ada di dalam perut gunung tersebut. Ketika gunung Merapi itu akan meletus, maka sebagai tanda-tandanya hewan-hewan yang ada di pegunungan ini biasanya turun ke pemukiman karena suhu yang berada di gunung ini meningkat menjadi panas. Biasanya tandanya seperti itu ya. Dan dataran. Dataran merupakan satu wilayah yang relatif datar, mendekati rata. Dataran dibagi menjadi 2, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah yaitu merupakan wilayah yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Wilayah dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pemukiman. Jadi dataran rendah ini biasanya dijadikan pemukiman karena ketinggiannya kurang dari 200 dpl. Ya, dpl itu di atas permukaan laut. Ini dataran rendah. Berbeda dengan dataran tinggi. Kalau dataran tinggi yaitu disebut juga dengan plato, yaitu wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Ya. Atau 600 meter dpl di atas permukaan laut. Dataran tinggi ini biasanya udaranya sangat dingin. Contohnya dataran tinggi Dieng, ya itu kan. Itu sangat dingin sekali di sana ya. Berikutnya yang ketiga adalah pantai dan laut. Pantai dan laut. Pantai merupakan titik pertemuan antara wilayah daratan dan lautan. Jadi pantai ini merupakan
titik pertemuan antara daratan dan lautan. Nah, pada umumnya pantai ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berwisata. Jadi banyak orang-orang itu berwisata di pantai, contohnya Pantai Parangtritis, Pantai Gemah, Pantai Teleng, dan lain sebagainya. Dan laut. Laut adalah genangan air dalam jumlah banyak dan rasanya asin. Jadi laut ini itu adalah suatu genangan air dalam jumlah yang banyak, memiliki rasa yang asin. Luas laut di Indonesia yaitu 2/3 dari luas daratan. Jadi antara daratan dan lautan ini lebih luas lautan. Jadi 1/3 wilayah Indonesia ini daratan, yang 2/3 wilayah Indonesia itu adalah wilayah lautan. Oleh sebab itu, Indonesia juga disebut dengan negara maritim. Negara maritim yaitu negara yang memiliki luas daratan itu lebih rendah daripada luas lautan. Artinya lautannya ini lebih luas. Dan tanjung. Tanjung ini merupakan daratan yang bentuknya menjorok ke laut. Tanjung dapat ditemukan di wilayah pesisir. Ya, jadi di pesisir, artinya pesisir ini di pinggiran pantai atau pinggir laut. Ini merupakan wilayah tanjung. Ya, suatu misal Tanjung Kodok. Tanjung Kodok biasanya digunakan untuk ru'yah, ya, ketika menjelang puasa Ramadan ataupun Idul Fitri, biasanya ru'yatul hilal ini dilaksanakan Tanjung Kodok. Ada lagi Tanjung Priok, ya, dan Tanjung lain sebagainya. Yang kelima adalah bukit. Bukit merupakan tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada di sekelilingnya, serta lebih rendah daripada gunung. Bentuknya hampir mirip dengan gunung, namun lebih datar. Ini adalah bukit. Bukit ini dengan daratan ini agak tinggi, tapi dengan pegunungan ini agak rendah. Namanya perbukitan. Ya. Selanjutnya adalah lembah. Lembah merupakan dataran yang rendah yang dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan. Tanah di sekitar lembah sangat subur karena cadangan air yang memadai. Jadi tanah yang berada di sekitar lembah ini sangat subur karena cadangan air ini sangat memadai. Ya, lembah ini adalah dataran yang rendah yang dikelilingi oleh pegunungan. Namanya lembah. Berikutnya adalah padang rumput. Padang rumput merupakan tanah yang lapang yang dipenuhi oleh rumput dan tanaman berkayu. Nah, jadi padang rumput ini adalah hamparan yang sangat luas yang ditumbuhi dengan rumput dan tanaman yang berkayu. Kalau di luar negeri, di Arab Saudi namanya padang pasir, tidak ada rumputnya. Tapi kalau di Indonesia ini ada rumputnya. Nah, padang rumput di Indonesia biasa disebut dengan sabana, ya, gurun sabana ini. Di Nusa Tenggara ini ada, ya, Nusa Tenggara Barat kalau nggak salah, ya. Danau. Danau merupakan genangan air tawar pada cekungan luas di daratan. Danau ada dua, yaitu danau yang terbentuk secara alam dan ada yang buatan manusia ataupun waduk. Danau juga disebut dengan istilah telaga. Jadi danau ini ada yang terjadi secara alamiah dan juga ada yang terjadi karena buatan manusia. Kalau danau yang terjadi secara alami, contohnya adalah Danau Toba. Juga sering disebut dengan telaga, ya. Telaga Ngebel, Telaga Sarangan. Ini terjadi dengan secara
alami. Kemudian kalau secara buatan ya, ini contohnya adalah waduk Gajah Mungkur. Nah, kemudian waduk Bendo ini bentar lagi kalau sudah jadi, di situ nanti juga akan dipenuhi dengan air waduk Bendo. Kemudian waduk Karangkates yang digunakan untuk apa itu? Tenaga listrik itu ya. Pusat tenaga listrik PLTA ya. Pusat tenaga pembangkit air itu ya. Pusat tenaga listrik ya. Pusat listrik tenaga air ya di Karangkates sana Malang itu ya. Ini sangat luas ya, waduk itu juga sangat luas. Tapi ini buatan manusia. Berikutnya, sungai. Sungai merupakan penampakan alam berupa aliran air dalam jumlah besar yang mengalir di daratan. Sungai banyak dimanfaatkan untuk sarana transportasi dan tempat berdagang atau pasar kampung. Kalau di luar Jawa, sungai ini biasanya banyak. Contohnya di Kalimantan, ini sungai dimanfaatkan untuk sarana ekonomi, yaitu untuk pasar apung. Ada untuk sarana transportasi. Ini banyak manfaatnya sungai itu ya. Berikutnya adalah rawa. Rawa adalah lahan genangan air yang terjadi sepanjang masa dan tanahnya berlumpur. Rawa banyak ditumbuhi tumbuhan air, misalnya enceng gondok maupun bakau. Jadi rawa ini biasanya yaitu berada di pinggiran laut. Ini rawa. Banyak ditumbuhi dengan hutan bakau, enceng gondok. Ini rawa. Di situ ikannya juga banyak ya di bawah hutan bakau itu. Sekarang iklim di Indonesia. Iklim merupakan kondisi rata-rata cuaca di suatu tempat dalam jangka waktu yang sama. Jadi kondisi rata-rata cuaca di suatu tempat dalam jangka waktu yang sama. Nah, iklim di Indonesia ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama iklim musim atau iklim muson. Nah, iklim musim atau iklim muson ini apa? Iklim muson terjadi karena angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Dengan adanya iklim muson, maka musim yang ada di Indonesia ini berganti setiap 6 bulan sekali. Di Indonesia ini ada 2 musim. Musim kemarau dan musim penghujan. Jadi ini pergantiannya musim antara musim penghujan dan musim kemarau ini terjadi setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Ini karena dipengaruhi dengan angin musim. Ya. Nah, angin musim ya. Ini angin musim ya. Kalau musim juga ada 2, musim kemarau dan musim penghujan. Angin musim juga ada 2, yaitu angin musim barat dan angin musim timur. Nah, angin musim barat inilah yang menyebabkan musim hujan karena pengaruh angin musim barat. Sedangkan angin musim timur ini menyebabkan musim kemarau. Jadi kedua angin angin musim barat dan angin musim timur yang mempengaruhi musim di wilayah negara kita. Iklim kedua yaitu iklim tropika ataupun iklim panas. Iklim tropika ini karena Indonesia berada di dekat garis khatulistiwa, maka Indonesia memiliki iklim tropika yang menyebabkan suhu yang tinggi sepanjang tahun. Kadang mengalami musim panas yang berkepanjangan. Jadi kita kan pernah mengalami musim kemarau ini sangat lama ya. Ada 8 bulan kadang musim kemarau. Hujannya hanya 4 bulan.
Kan seperti itu. Ada 9 bulan musim kemarau, 3 bulan musim hujan. Kan seperti itu. Jadi musim panas yang kepanjangan. Ini namanya adalah iklim tropika atau iklim panas. Yang ketiga, iklim laut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang sangat luas sehingga hal tersebut bisa mengakibatkan penguapan air laut menjadi udara yang lembab dan curah hujan yang tinggi. Jadi iklim laut ini adalah iklim yang mengakibatkan penguapan air laut karena panas yang berkepanjangan, maka terjadilah penguapan air laut ini menjadi udara yang lembab. Jadi penguapan menjadi udara yang lembab dan curah hujan, akhirnya penguapan tersebut menjadi curah hujan yang tinggi. Sekian materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, kita bisa bertatap muka, kita belajar bersama-sama dengan kawan-kawan kita secara tatap muka di madrasah kita tercinta. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.